Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 bab 1 di semester 1, yaitu tujuan penciptaan manusia menurut Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul Azim. Terjemahan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Dan Quran Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-13, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Di akhir ayat yang ke-14 Quran Surat Al-Mu'minun, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu dari segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Dan dari segumpal daging kami jadikan tulang belulang. Kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Isi kandungan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ada dua tahap yang sangat penting ananda sekalian dalam proses penciptaan manusia. Yang pertama adalah setiap manusia diciptakan secara fisik. Artinya ananda sekalian, fisiknya dulu diciptakan atau disempurnakan, baru tahap yang kedua adalah ditiupkannya ruh. Adapun keterangan lain dari hadis Arba'in dijelaskan bahwa proses penciptaan manusia dalam perut ibunya ananda sekalian terjadi dalam 4 periodisasi. Nah, 40 hari yang ke-1 itu adalah berbentuk nutfah atau sperma. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk alaqah atau gumpalan darah. Kemudian 40 hari yang ketiga berbentuk mudghah atau gumpalan daging, dan 40 hari kemudian ditiupkannya ruh pada janin. Maka dari itu, ananda sekalian, keadaan manusia telah ditakdirkan ketika ia berada di dalam perut ibunya, yaitu penetapan tentang rizkinya, apakah dia itu nantinya akan jadi orang kaya atau akan jadi orang miskin, atau mendapatkan rizkinya dengan cara yang gampang atau mendapatkan rizkinya dengan cara apa, itu sudah ada ketetapannya. Kemudian amalannya ananda sekalian, entah itu nantinya ia akan menjadi orang yang soleh, entah itu ia menjadi orang yang durhaka, itu sudah ditetapkan. Kemudian ajalnya, waktu dia akan matinya kapan, kemudian sakitnya kapan, kemudian kalau ada celaka seperti apa dan lain sebagainya, atau bahkan dia akan bahagia atau tidak juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda sekalian, materi tujuan penciptaan manusia telah selesai kita pelajari. Ibu yakin ananda semua sangat memahami bahwa subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tentu saja melalui tahapan yang sangat menakjubkan di mana ketentuan atau takdir kehidupannya telah ditetapkan. Untuk itu ananda sekalian, setiap manusia yang telah dibekali oleh Allah dengan ilmu dan akal serta kemampuan
kemauan. Nah, dengan demikian manusia mempunyai kapasitas untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Maka dari itu, ananda semua, ciptaan Allah di langit dan di bumi adalah untuk manusia, sehingga bisa dimanfaatkannya sesuai dengan aturan dan anjuran dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ananda sekalian, kita bertemu lagi di materi bab selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.